tidak satu saja yang mati? Jangan nggak orang yang bawa senjata api membela terpaksa langsung menembak mati? Dan kalaupun pembelaan terpaksa, kenapa tidak satu saja yang mati? Yang lain pasti takut. Kenapa harus 6-6-nya? Ini yang namanya pembelaan terpaksa. Ini memaksa membantai menurut saya. Takbir. Jadi bahkan juga melalui dakwah, dan ini sudah muncul fakta persidangan, dan ini juga dijadikan dasar oleh jaksa untuk menuntut dalam konteks apakah perbuatan itu meringankan atau memberatkan. Jadi ada penguntitan, berarti sudah ada rencana. Di mana seketikanya kondisi memaksanya itu bersifat insidental gitu. Dan saya mempertanyakan ulang, apa salah dari 6 laskar sehingga harus diuntit? Bahkan kalaupun itu menguntit Habib Rizik Syihab, apa kesalahan Habib Rizik Syihab saat itu ketika diuntit oleh mereka, polisi? Ini melanggar hukum nih polisi. Tapi tidak pernah ada tindakan terhadap aparat kepolisian yang jelas-jelas melanggar hukum. Kalau dia saksi, ya tugas polisi ketika menjadi saksi panggil. Kalau belum bisa dipanggil pertama kali, panggil ulang. Kalau panggilan kedua tidak bisa saksi, baru upaya paksa. Tidak ada satupun prosedur KUHAP yang memberi wewenang kepada kepolisian untuk menguntit saksi, apalagi menguntit orang tanpa status. Apakah 6 laskar FPI ketika yang terjadi peristiwa KM 50 punya status? Tidak ada. Bahkan saksi pun tidak. Jadi saya mau memberi nasihat kepada hakim-hakim, termasuk yang baru saja memvonis. Anda bisa saja mengatakan, biarlah saya vonis, lepas nanti toh akan dikoreksi oleh pengadilan tinggi. Tidak. Di akhirat nanti setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban. Anda tidak bisa lempar tanggung jawab ini kepada majelis hakim di pengadilan tinggi. Anda yang bertanggung jawab. Anda yang judek faksi tingkat pertama, mengadili perkara, tahu fakta hukumnya, tahu bukti-buktinya, tahu saksi-saksinya. Coba sekali-sekali Anda berempati. Andaikan yang dibantai itu anak saudara. Wahai hakim-hakim, wahai jaksa, wahai polisi, coba kalau Anda punya anak yang dibantai secara keji itu anak saudara atau adik saudara atau keluarga saudara. Kejam sekali putusan ini. Pembunuhannya itu kejam. Tapi melegitimasi pembunuhan dengan membenarkan dan memberikan maaf, ini lebih kejam. Ini yang disebut dengan melegitimasi kejahatan. Dan ini melegitimasi kejahatan dengan putusan. Yang putusan itu irah-irahnya demi atas nama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demi keadilan. Itu irah-irah putusan yang saudara bacakan. Keadilan bagaimana? Demi ketuhanan yang seperti apa? Jika satu peristiwa kejahatan yang luar biasa, pembunuhan 6 laskar, Anda benarkan, Anda maafkan. Saya ingin juga tegaskan bahwa jangan dikira masyarakat kita semua itu diam, seolah-olah kita ini bodoh. Banyak sebenarnya profesor, doktor, bahkan sarjana hukum pun kalau sudah belajar tentang asas-asas hukum pidana, ini nggak masuk ini. Bang Aziz, silakan ke depan. Ya, apa? Geser ke belakang. Selamat datang, Bang Aziz. Ya. Bang Aziz di mana? Oh iya, Bang Aziz sebelah sini. Ya. Agak ke belakang. Nah, Bang Aziz sebelah sini. Ke Bang Marwan. Ya. Ya. Betul. Izin Bang Aziz, saya lanjutkan dulu ya. Memang asas-asas hukum pidana itu tindak pidana itu adanya satu perbuatan, ada kesalahan, tidak ada alasan pembenar, tidak ada alasan pemaaf, maka dia layak dipidana. Perbuatan ada. Dan yang menjadi masalah adalah kenapa perbuatan ini dianggap tidak melawan hukum. Hanya dengan dalil adana. Gak usah lagi baca-baca teori tentang nudbar, pembelaan terpaksa dan sebagainya. Karena pada akhirnya hukum itu terserah yang pegang palu pengadilan. Oh, nanti ada yang bilang, ya silakan saja lah berbeda pendapat dengan putusan hakim, toh masih ada upaya hukum. Silahkan banding, silahkan. Ini yang menjadi soal. Kenapa? Karena ini masalah pidana, bukan perdata.
Kalau perdata silakan saja lah, masih mencong-mencong. Paling itu kaitannya hanya masalah duit, masalah harta. Ini pidana, masalah nyawa. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ungkapan yang lebih tepat selain apa? Ini benar-benar peradilan sesat dan menyesatkan, benar-benar peradilan brutal. Dan ini merupakan tanda bahwa hukum sudah mati. Tidak ada lagi itu keadilan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Baik, memang keadilan tidak ada, tapi kita tetap terus akan menuntut keadilan itu. Bahkan nanti kalau rejim ini berganti, ini rejim Jokowi ini berganti, kita tetap akan tuntut ulang, diproses ulang, disidik ulang. Karena masih ada satu peradilan yang belum dilakukan dalam proses penegakan hukum, yakni peradilan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Bagaimana kalau rezim pengganti juga zalim? Kita tuntut terus sampai kapanpun. Bahkan kita akan menuntut kasus ini sampai di pengadilan akhirat. Takbir! Dan ingat, pengadilan akhirat tidak ada lagi permaafan. Justru sekarang kalau mau minta maaf, sekaranglah waktunya meminta maaf kepada keluarga korban dan terangkan dengan sejelas-jelasnya peristiwa yang sesungguhnya. Sebab bagaimana mungkin kita bisa percaya, karena semua proses peradilan itu sepihak. Saksi dari pihak kepolisian, semua dari pihak kepolisian. Sementara saksi dari kita, 6-6-nya meninggal semua. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan ya verifikasi terhadap apa yang dijelaskan oleh saksi-saksi? Karena semua saksi dari pihak kepolisian. Terus kewenangan untuk mengajukan upaya hukum juga bukan ada di keluarga, ada di jaksa. Ya bisa saja nanti jaksa pasti akan melakukan upaya banding karena memang ini jaksa dianggap tidak becus karena vonisnya lepas. Divonis 2 tahun saja jaksa itu harus banding karena kurang dari 2/3 tuntutan jaksa. Tapi inilah cara Allah membuka makar-makar mereka, orang-orang zalim. Jadi mereka sudah benar-benar tidak menganggap orang-orang yang berbicara tentang keadilan. Sudah dianggap kita ini semuanya matanya ditutup, telinganya ditutup, maka mereka tidak mengambil pilihan. Misalkan divonis 6 tahun, 4 tahun lah, hitung-hitung untuk mengkompensasi kemarahan masyarakat. Enggak, divonis lepas. Luar biasa. Dan spirit pengadilan akhirat ini yang akan membimbing kita semua untuk terus berjuang membela 6 syuhada FPI. Bahwa 6 syuhada FPI ini telah mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Mereka semua husnul khotimah dalam memperjuangkan, membela agama Allah, membela ulama. Ya selesai, urusan mereka sudah selesai. Yang belum selesai urusan kita dengan rezim ini. Bahkan sampai akhirat urusan kita tidak akan pernah dengan rezim ini selesai sebelum mereka benar-benar bertobat. Dan kenapa kita harus menolong 6 laskar FPI yang bukan saudara kita? Memang bukan saudara karena nasab, bukan karena saudara darah, tapi hakikatnya 6 laskar FPI ini adalah saudara karena akidah Islam. Karena baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahduluhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyakiti, dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Dan kita tidak akan ya ridho darah saudara-saudara kita nambah sekali diserahkan kepada rezim yang zalim ini. Takbir! Baik, selanjutnya saya mohonkan kepada Bang Marwan Batubara untuk menyampaikan pandangan beliau yang memang sejak awal konsen memberikan advokasi pada kasus ini. Kepada Bang Marwan, falyatafaddal masykur. Terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebetulnya tadi Mas Ahmad sudah menjelaskan cukup lengkap ya. Jadi saya cuma menambah sedikit-sedikit aja nih. Yang saya ingat, tapi yang paling basic adalah bahwa kita tidak
sesuatu yang sebetulnya sandiwara. Jadi kita sebut sebagai dagelan sesat. Kalau diminta komentar, ya komentar kita itu paling minta rakyat jangan percaya gitu. Jangan percaya ini karena ini sandiwara. Itu yang paling penting. Jadi rakyat kalau baca berita kemarin misalnya, dan mungkin besok-besok juga masih ada, apa yang dilakukan oleh pengadilan, dan terakhir itu tadi hukumannya disebut lepas, itu ya sudahlah, Anda yang berkuasa termasuk pengadilan, Komnas HAM, kemudian polisi atau lembaga negara yang lain termasuk presiden, silakan saja berbuat apa kemauan Anda. Tapi dari TP3, dari kami semua yang ada di sini ingin menyatakan bahwa kami sedikit pun tidak percaya dengan proses yang sudah diambil selama ini, karena itu syarat rekayasa, kebohongan, manipulasi. Dan karena itu kami menghimbau kepada rakyat Indonesia untuk tidak mempercayai sandiwara tersebut, dagelan sesat. Jadi untuk apa kita percayai itu? Itu yang pertama catatannya. Nah, yang kedua, sejak awal kalau bicara tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi, maka yang dilakukan oleh Komnas HAM itu bukan seperti yang sekarang dijadikan dasar untuk proses hukum. Karena faktanya penyelidikan belum pernah terjadi. Yang ada adalah hasil pemantauan. Bagaimana bisa hasil pemantauan itu dijadikan dasar untuk proses hukum sampai ada vonis kemarin itu, vonis lepas itu. Jadi dalam hal ini kita ingin mengingatkan kepada rakyat Indonesia bahwa yang namanya Komnas HAM yang gajinya kita bayar sama-sama itu terlibat dalam rekayasa kejahatan melindungi para pembunuh 6 pengawal HRS. Jadi harap dicatat, kejahatan itu diambil juga bagiannya oleh Komnas HAM. Jadi pantas kita juga menggugat mereka, karena dari mereka lah proses itu terjadi, dan itu memang merupakan konspirasi oleh yang berkuasa dengan Komnas HAM. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami dari TP3 ingin mengingatkan proses yang secara garis besar dilakukan oleh TP3. Pertama, kita dengan konferensi pers tanggal 7 Desember oleh Polri dan Polda itu, Kapolda dan Kodam Jaya. Itu pada sebulan berikutnya merilis konferensi pers dan tidak mempercayai itu, dan ingin supaya pemerintah menuntaskan, termasuk juga menuntut ke Komnas HAM. Ternyata pada tanggal 14 Januari itu Komnas HAM menerbitkan rilis dan melaporkan hasil pemantauannya yang tadi disebut sebagai dasar proses hukum tadi, yang dianggap itu sebagai proses penyelidikan, padahal itu hanya pemantauan. Itu disampaikan tanggal 14 Januari kepada pemerintah melalui Menko Polhukam Pak Mahfud MD, dan itu diteruskan ke Presiden. Nah, setelah itu dari TP3 ada pernyataan sikap. Kemudian pada bulan Februari minta waktu ketemu dengan Presiden, maka terjadilah pertemuan itu pada tanggal 9 Maret 2021. Jadi Presiden waktu kita temui itu memang sudah menerima laporan dari Komnas HAM. Dan saya ingat sekali, itu banyak sekali saya katanya mendengarkan hasil percakapan. Dia ngomong tuh, ini flash disknya segini nih. Gak tahu apa tuh yang dimaksud dengan segini itu ya. Tapi faktanya Presiden menyatakan seperti itu. Jadi sudah menerima laporan Komnas HAM. Nah, kami datang dengan 7 orang dari TP3, dipimpin oleh Pak Amin, ada Pak Abdullah, saya dan
Pak Wirawan Adnan, saya lupa Pak Sambo, saya lupa dua lagi. Tapi intinya saat itu Presiden bilang 3 kata penting yang saya terus ingat-ingat, yaitu akan menyelesaikan kasus pembunuhan 6 pengawal ARS itu secara tuntas, berkeadilan, transparan, berkeadilan, dan dapat diterima publik. Ya, transparan, berkeadilan, dapat diterima publik. Itu tanggal 9 Maret. Sementara tanggal 14 sudah terima ini. Nah, kalau memang Presiden itu konsisten dengan ucapan, ya silakan TP3 sampaikan laporan, kami akan terima dan dengan itu kami akan tuntaskan tadi. Jadi artinya menuntaskan secara transparan, adil, dan dapat diterima publik itu dalam arti laporan Komnas HAM dan laporan yang diminta oleh Presiden. Silakan nanti TP3 menyampaikan temuan-temuannya. Kepada siapa? Kepada saya, kepada Presiden. Itulah yang disampaikan waktu kita bertemu tanggal 9 Maret itu di Istana Merdeka. Nah, tapi pada bulan Juni atau Mei, ya, kita meminta untuk bisa menyerahkan laporan atau temuan yang sudah tersusun dalam buku putih TP3. Minta waktu kepada Presiden sesuai dengan janjian. Nanti kalau sudah punya hasil kajian, silakan sampaikan kepada pemerintah. Nah, kita minta waktu. Ternyata tidak pernah ada jawaban. Termasuk kita resmi mengantar, ya saya sendiri mengantar ke kantor Pak Mahfud, yang juga menantang, silakan nanti kita diskusikan. Begitulah, ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kalau memang Presiden itu tidak hipokrit, ya, silakan sampaikan laporan temuan TP3 dan pemerintah akan menuntaskan kasus tersebut secara transparan, adil, dan dapat diterima publik. Mestinya ini dipakai sebagai bahan untuk proses hukum tadi. Tapi ternyata itu hanya basa-basi. Kenapa? Karena yang namanya polisi, ya, yang terlibat dalam proses itu kan ada di bawah, termasuk juga kalau memang ada dari jaksa, ya, Kejaksaan Agung berarti itu kan di bawah Presiden semuanya, bukan berdiri sendiri. Komnas HAM itu tadi memang sudah jelas, tapi Komnas HAM pun sudah berkonspirasi dengan pemerintah. Jadi tidak ada harapan kita sebetulnya. Tapi yang paling penting perlu kita catat bahwa yang dipegang Presiden itu tetap yang disampaikan oleh Komnas HAM dan itu diproses oleh polisi dan kejaksaan dan jadilah itu bahan untuk dipersidangkan dan divonis 2 hari yang lalu. Nah, karena itu catatan kita yang ketiga adalah bahwa Presiden itu hanya basa-basi untuk tidak mengatakan, mungkin terlalu kasar kalau kita bicara hipokrit, tapi faktanya seperti itu. Silakan sampaikan temuan, nanti kami akan selesaikan dengan transparan, adil, dan dapat diterima publik. Tapi ternyata yang diteruskan, yang diproses itu adalah yang dilaporkan oleh Komnas HAM. Ya, ini catatan kita yang ketiga. Jadi harap dicatat ada 2 lembaga penting di Indonesia yang terlibat dalam manipulasi kejahatan terhadap pembunuhan terhadap kejahatan HAM berat, ya, terhadap 6 pengawal ARS, yaitu tadi kita catat adanya kejahatan oleh Komnas HAM, yang kedua adanya hipokrisi yang dilakukan atau yang dipertontonkan oleh Presiden. Bilang mau terima, tapi ternyata tidak pernah mau menerima dan tidak pernah digubris itu laporan kita. Ya, nah yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kalau memang sidang itu benar, maka mereka harus mendengar dari 2 belah pihak. Ya, tadi sudah disinggung oleh Mas Ahmad, katanya nyerang, katanya bawa senjata. Nah, dari PP3 kami mewawancarai 6
pengawal 6 orang pengawal HRS yang selamat, dan ada rekamannya bahwa mereka menyatakan itu dengan sumpah ya, bahwa tidak pernah mereka menyerang. Kemudian mereka tidak ada bawa senjata. Nah, karena itu saya kira pengadilan tadi memang bukan sesuatu yang terlalu penting untuk kita perhatikan, karena memang syarat dengan rekayasa dan manipulasi informasi dan kejahatan. Karena itulah kesimpulan yang ingin saya sampaikan, bahwa silakanlah Anda berbuat apa yang Anda mau karena Anda berkuasa, ya kan? Tapi kami mengingatkan rakyat jangan sedikit pun percaya dengan apa yang dipertontonkan oleh penguasa ini, penguasa yang otoriter yang berbuat sesuka-suka hatinya, tanpa ada lagi rasa malu, apalagi bicara soal bahwa kalau mereka waktu diangkat menjadi pejabat itu pakai sumpah. Saya yakin Pak Jokowi itu juga waktu dilantik di gedung MPR itu kan pakai sumpah yang memang sumpahnya itu sendiri kan tertulis secara lengkap di Undang-Undang Dasar, ya. Nah, dengan praktek yang terjadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berarti sudah terjadi pelanggaran sumpah jabatan, dan yang penting selain tidak punya rasa malu juga tidak ada rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Nah, karena itu terakhir sekali saya atau kita di sini ingin mengingatkan, silakanlah Anda teruskan. Tadi ada semacam himbauan dari Mas Ahmad, kalau memang masih mau tobat, masih ada kesempatan mumpung di dunia. Tapi kalau memang tidak, silakan saja nikmati kezoliman yang Anda sudah pertontonkan tanpa rasa malu dan tanpa takut kepada Yang Maha Kuasa, meskipun Anda sudah diambil sumpahnya saat diangkat, dilantik menjadi presiden atau menjadi pejabat-pejabat atau komisioner di Komnas HAM, atau yang ada di kejaksaan, atau yang ada di kepolisian. Silakan saja Anda langgar itu yang namanya sumpah jabatan, karena di sana Anda membawa-bawa nama Tuhan, berarti Anda sudah begitu nekat untuk melanggar sumpah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan saja terus lanjutkan apa yang ingin Anda lakukan, tapi rakyat harus paham bahwa itu adalah sesuatu yang memang tidak pantas untuk kita percaya, dan mari sama-sama kita berdoa supaya yang zolim itu mendapat balasan. Ya. Kalau memang tidak di akhirat, kalau memang bisa di dunia, kenapa tidak kita doakan juga supaya dapat balasan di dunia ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Marwan Batuabara, MSc. Beliau adalah tim dari TP3, tim pemantau peristiwa pembunuhan. Dan selanjutnya kepada kuasa hukum keluarga Bang Aziz Januar, dipersilakan. Ya, dipersilakan Bang Marwan pamit karena beliau ada agenda lain. Terima kasih Bang atas kesempatannya bisa hadir, dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Saling berdoa. Ya, mohon doakan selamat di jalan. amin. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik. Kasih. Ya, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju. Baik, terima kasih kepada Pak Marwan dan Ahmad Hazimuddin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menyikapi hasil persidangan tempo hari yang sudah ada vonis yang diputuskan, yang sudah dibacakan, kami di sini dari tim kuasa hukum sudah sebenarnya jauh-jauh hari menduga sejak awal. Kita sudah mendengar menduga bahwa itu sesat dan dijadikan instrumen semata
untuk menjustifikasi dugaan pembunuhan terhadap 6 pengawal Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Kemudian juga sedari awal dari tahap penyidikan kami memperhatikan kasus unlawful killing ini yang sepertinya tidak ditangani secara serius dan terkesan main-main, sehingga kita tidak heran jika proses peradilannya ada beberapa pihak yang mengatakan misalnya dagelan seperti itu ya, atau lucu-lucuan. Kemudian bahwa terdapat kejanggalan dalam pertimbangan hukum dari hakim